Ya, kembali lagi dalam diskusi titik temu dengan topik Mahfud MD Kuda Hitam Pilpres 2024. Nah, lanjutkan sebuah survei yang baru saja dilakukan oleh sebuah lembaga, yaitu Algoritma, baru-baru ini yang dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei sampai 10 Juni. Itu justru menunjukkan hasil yang mengejutkan. Sejumlah nama yang sebelumnya tidak cukup signifikan, lalu tiba-tiba hari ini muncul dalam 3 besar, dan salah satunya adalah Prof. Mahfud MD. Nah, fenomena yang menarik ini sengaja kami angkat sebagai topik diskusi hari ini sehingga kita bisa bedah lebih jauh apa sebetulnya. Nah, istimewa diskusi kita atau talk show kita pada saat ini karena saya sangat beruntung. Narasumber saya yang sangat istimewa adalah ini teman lama juga. Ini tamu jauh nih, yaitu Prof. Alfitri. Beliau adalah Dekan FISIP Universitas Sriwijaya Palembang. Apa kabar, Prof? Baik, Bu. Senang sekali setelah COVID ini kita baru bisa ketemu lagi. Iya. Ini luar biasa. Sekali, ya. Makanya kami senang sekali mengajak Prof untuk hadir dan ikut membahas topik yang menarik saat ini. Nah, lalu kemudian salah satu peneliti yang melakukan penelitian terkait dengan hal yang tadi saya sudah sampaikan ini, itu adalah Mas Pangeran Ahmad Nurdin. Kami akrab menyapa beliau Mas Pange. Apa kabar, Mas Pange? Kabar baik, Bang Sebas. Terima kasih banyak, Bang. Iya, ini senang sekali Mas Pange berkesempatan hadir dalam acara ini dan berkenan untuk menyampaikan atau memaparkan hasil surveinya. Nah, saya ingin ke Mas Pange dulu. Siap, Bang. Ini sebetulnya survei apa, Mas? Oke, kalau tanya nih surveinya, ini survei yang biasa. Mungkin ini sebelumnya saya menyapa dulu seluruh pendengar nih ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Ini terima kasih kepada Bang Sebas nih, kita sudah diundang untuk membahas survei yang kita baru lakukan. Jadi survei ini lembaga kami namanya Algoritma Research and Consulting. Kami rutin melakukan survei untuk melihat fenomena sosial politik, dan kalau kita bilang sekarang kita sering bilang pakai dan ekonominya juga nih. Karena apa? Karena beberapa kali kita memberikan fokus perhatian khusus juga masalah ekonominya, dan ini kita memang secara rutin mengadakan beberapa bulan sekali. Itu biasanya itu kita minimal 6 bulan sekali mengadakan itu, melihat di masalah sosial politik dan ekonomi itu di masyarakat seperti apa. Kalau ditanya surveinya survei apa, ini surveinya mirip sebenarnya dengan lembaga-lembaga yang lain. Yang keluar hasil ada elektabilitasnya, capres berapa, partai berapa, cawapres berapa, sama Bang. Nah, mungkin kita ada beberapa, tiap-tiap itu warnanya beda-beda nih. Nah, kita punya ada beberapa warna, terutama dari sisi sosial ekonominya itu kita lihat secara khusus. Nah, tadi Bang Sebas yang tadi Abang mengatakan bahwa mengenai Pak Mahfud. Nah, itu memang kita pun juga cukup kaget juga nih dengan hasilnya. Ketika kita lihat hasilnya untuk Pak Mahfud itu kan kita lihat nih ini biasa nih kita bicara elektabilitas partai ya. Itu kita lihat untuk capres siapa, kita pertanyaan terbuka ke masyarakat, siapa capres yang akan dipilih gitu. Nah, kalau untuk di urutan itu kita angkanya itu 3 besar yang sering mungkin masyarakat dengar. Ini urutannya sering berubah nih kan. Gitu. Di berbagai survei urutannya sering berubah. Nah, kalau begitu sebelum masuk ke personal, kira-kira apa saja temuan yang menarik dari survei yang dilakukan oleh Mas Pange ini? Oke, kalau temuan yang menarik nih ada satu hal nih, ada beberapa hal Bang, tapi satu tuh hal yang ini sebenarnya juga salah satu pertanyaan hasil dari diskusi di sini juga nih Bang sebelumnya. Gitu. Kita pernah bahas tentang polarisasi masyarakat. Kita mau menuju pemilu 2024.
banyak sekali orang mengkhawatirkan ini bangsa udah kayak mau pecah katanya gitu kan. Ya. Kita udah benar-benar terpolarisasi itu apa? Ya masyarakat punya pendapat benar atau salahnya itu benar-benar kayak group thinking gitu kan, jadi ngikutin dia ada di kubu mana. Jadi benar atau salah itu melihat dia kubu mana. Nah kita lihat ada sebenarnya apakah benar terjadi polarisasi itu. Misalnya contoh nih, misalnya kita bicara ada suatu misalnya pemerintah, saya nanti orang kadang bilang masa pembangunan dulu, kita lihat pemerintah melakukan kesalahan misalnya, kesalahan yang secara umum dianggap kesalahan. Kalau masyarakat yang terpolarisasi itu akan bilang bahwa yang namanya pendukung akan selalu membenarkan, right or wrong orang yang saya pilih, yang bukan pendukung langsung akan pasti bilang salah gitu. Itu akan terbelahnya pendapat itu berdasarkan pilihan politik. Nah, tapi setelah kita lihat di sini ternyata nggak seperti itu gitu. Kita tes dengan beberapa pertanyaan, Bang Sebas. Kita lihat dari beberapa pertanyaan untuk bagaimana sih masyarakat ngelihat masalah-masalah yang ada di kita. Ternyata itu kalau kita bicara pendulumnya, bicara ngumpulnya itu, apapun pilihan politiknya, misalnya tentang bagaimana kita lihat harus pembangunan ekonomi itu dimajukan semacam rata itu ada di sisi bahwa memang harus dimajukan gitu. Terus bagaimana ngelihat masyarakat, kita ada pertanyaan, orang sering masalah puas atau nggak puas ya. Kita masukkan ada satu pertanyaan yang agak beda nih Bang. Kita nggak berani bilang beda sendiri. Agak beda apa? Apakah negara ini sudah berjalan ke arah yang benar gitu? Kita tanyakan itu. Itu sampai sekitar 76% mengatakan bahwa negara ini tuh sudah berjalan ke arah yang benar. Kalau kita terpolarisasi Bang, kita bayangkan ini, itu mungkin itu ya sementara yang bilang nggak benar jalan itu cuma 9,8% Bang. 9,8%, 6,3% ragu-ragu, sisanya tidak tahu atau tidak jawab. Nah, itu artinya bahwa kita ini dari hasil survei ini menunjukkan bahwa bangsa ini sedang berada dalam situasi kita ini optimisme ya. Betul, itu yang menuju arah yang lebih baik. Betul Bang. Jadi ini menarik. Jadi ketika orang bilang pas lagi polarisasi segala macam, itu kan sebenarnya yang digaungkan itu pesimisme. Kesannya udah hancur sekali nih bangsa, udah nggak jelas arahnya segala macam. Sebenarnya beda pilihan politik tuh oke-oke aja gitu. Tapi ketika yang dimunculkan terus pesimisme, ketika realnya itu di masyarakat itu ternyata optimisnya tinggi, merasa kalau orang sudah merasa jalannya ini puas nggak puas itu beda cerita kan. Tapi kan jalannya udah arahnya benar kan? Benar. Berarti hati apa? Kalau jalan benar kan arahnya arah kemajuan gitu. Okay. Nah itu yang kita lihat Bang. Di situ dulu. Saya ke Prof dulu. Prof, ini hasil survei dari algoritma ini menunjukkan hasil yang cukup optimis. Ya, bahwa ternyata masyarakat kita itu sudah tidak terjebak dalam polarisasi yang selama ini cukup mengkhawatirkan. Nah, bagaimana Prof melihat itu? Ya, yang pertama saya ingin menyapa pendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat, Mas Sebastian. Ya, ini saya agak kaget juga ya. Memang ada tokoh seperti Mahfud itu yang meramaikan juga di dalam bursa ya. Dan itu, nanti kita bahas khusus itu Prof. Iya. Nah, kita bahas polarisasi. Saya sentil sedikit ya mengapa Mahfud ini kan sangat gencar ya untuk membuat framing. Saya kira ini dampak sebuah framing dari tokohnya ya, tokoh Mahfud yang memang nanti akan kita bahas ya. Tetapi menarik dari hasil survei yang dilakukan Bung Pange ini ya. Yang pertama saya lihat memang ada sesuatu yang konsisten ya di tengah-tengah bangsa ini, bahwa pola yang selama ini terjadi, masyarakat kita itu masih pada pola yang membutuhkan kenyamanan. Dan pada saat kenyamanan itu sudah dia rasakan, dia lihat empiricalnya ya. Dan empirical realistis inilah menurut saya menjadi kunci dari survei ini ya. Artinya dia bandingkan antara apa yang dilakukan oleh pemerintah negara, terus apa yang dia rasakan ya. Dari segala sektor. Kita lihat sektor keamanan saja kondusif kok ya.
Ini mengapa hasil survei itu memang signifikan saya lihat ya, sebesar 75 sampai 76% bahwa arah negara ini sudah benar. Jadi realitas masyarakat sederhana ya, bagaimana dia melihat apa yang dilakukan negara. Ya, itu dari sisi kondusivitas ya, keamanan. Nah, yang lebih nyata lagi infrastruktur. Nah, ini yang menurut saya, betul negara ini menuju kepada sebuah on the track, benar, yang saya katakan sebagai arah progresivitas, ya, yang sudah benar, ya. Nah, kalau kita lihat misal infrastruktur, ya, katakanlah jalan tol, itu sudah mulai dirasakan, ya. Walaupun orang mengkhawatirkan bahwa pembangunan infrastruktur ini lebih disandarkan pada utang. Ya, membengkaknya utang, dan kekhawatiran itu tidak muncul. Ada optimisme masyarakat dan negara itu mampu, walaupun ya utang negara dikatakan cukup tinggi, tapi ada penopang untuk bisa mengatasi itu. Dan kalau dibandingkan negara-negara lain, rasio utang kita relatif masih jauh di bawah. Masih aman. Dan inilah yang menyebabkan unsur pelaku bisnis masih bisa ya memberikan semacam poin penting, ya, poin positif di dalam bergeraknya sektor ekonomi publik. Saya kira itu, Bung, ya, kami lihat dari. Artinya, Prof mau melihat bahwa hilangnya atau semakin mengecilnya polarisasi di tengah masyarakat kita itu lebih karena melihat pemerintah sudah mengelola negara ini menuju jalan yang benar. Ya. Jadi yang dia rasakan memang begitu. Tapi ada sisi, misal ada keluhan daya beli, kemudian pemberantasan korupsi, ya, ini yang masih agak muncul, ya, agak tinggi, ya. Nah, ini nanti saya akan kaitkan dengan Mahfud yang memang sangat getol ya untuk bisa melakukan pemberantasan korupsi ini sehingga dia muncul sebagai ketokohan. Nanti akan kita bahas begitu. Jadi ada kaitannya itu.